kami ini yang berdinas di fungsi humas ini tidak pernah mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang komunikasi di pendidikan-pendidikan pembentukan kami. Oleh karena itu memang menjadi sebuah tantangan buat kami yang berada di fungsi kehumasan Polri untuk bisa mendapatkan ataupun mempelajari bagaimana itu terkait dengan ilmu-ilmu komunikasi, sehingga upaya peningkatan kapasitas SDM kehumasan itu memang diperlukan sekali. Kemudian yang berikutnya adalah membuka ruang komunikasi pada seluruh elemen masyarakat. Nah, ini tentunya menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita sebagai organisasi Polri, institusi negara perlu menyediakan atau membuka ruang komunikasi sebagai check and balance terhadap kinerja daripada kepolisian. Kemudian yang berikutnya menjadikan setiap agen Polri menjadi agen kehumasan. Nah, ini yang agak sulit, tapi bukan tidak mungkin. Ini harus bisa, sehingga ke depan setiap anggota Polri itu dituntut memiliki kemampuan kehumasan. Setidaknya dia bisa menyampaikan hal-hal yang benar dan kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pemolisian media sosial media policing. Kita ketahui bahwa media sosial itu saat ini sudah menjadi ruang publik. Kalau kita melihat ke masa lalu bahwa kita belum banyak mengenal media-media melalui jaringan-jaringan internet. Tapi sekarang media yang menggunakan jaringan-jaringan internet ini menjadi media yang unggulan. Di masa lalu kita hanya tahu beberapa media konvensional seperti media cetak, kemudian media elektronik, radio, kemudian media-media mainstream seperti TV. Tapi saat ini sejak globalisasi kita menambah sebuah ruang baru, yaitu adanya media sosial. Oleh karena itu media sosial saat ini juga sudah dijadikan menjadi sebagai ataupun sebuah ruang publik. Karena ini menjadi sebuah ruang publik, tentu harus ada norma-norma yang mengatur sehingga penggunaan media sosial yang menjadi ruang publik ini dapat digunakan secara bijak, kemudian juga berbudaya, beretika, dan tentunya patuh hukum atau mematuhi norma-norma yang ada. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa saat ini kita sudah berada di era globalisasi. Globalisasi berarti tidak ada sekat. Artinya ketika detik ini terjadi sebuah kejadian di wilayah Kepri, detik kemudian rekan kita yang mungkin berada di belahan dunia lain itu sudah bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, slide-nya sebelumnya coba, slide sebelumnya, ya lanjut, slide berikutnya, slide berikutnya, ya lanjut, ya, sebelumnya, ya slide sebelumnya, era post-truth. Ya sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, rekan-rekan dari mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, saya yakin sudah sangat memahami apa itu post-truth. Namun demikian, agar kita memiliki pemahaman yang sama bahwa era post-truth adalah sebuah era di mana fakta itu tidak menjadi hal yang utama, yang diutamakan. Fakta itu tidak menjadi hal yang diutamakan. Di era post-truth, ya,
diinginkan yaitu bagaimana memainkan emosi masyarakat serta mendapatkan ya atau mampu membentuk opini di masyarakat dan mendapatkan legitimasi di masyarakat meskipun itu bukan atau tidak berdasarkan fakta ataupun data. Itulah era post-truth, di mana di era post-truth ini fakta objektif kurang berpengaruh dalam membangun opini publik. Jadi lebih mengedepankan emosi dan keyakinan. Ini yang menjadi sasaran daripada upaya-upaya membentuk opini di era post-truth. Kemudian fakta-fakta bersaing dengan hoax. Sejalan juga dengan era post-truth, di sini tentu ada hoax maupun juga fake news yang kita kenal, ataupun false news ya, ataupun hate speech. Ini dipermainkan ataupun dilakukan ya sebagai teknik-teknik dalam membentuk opini publik. Kemudian sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar, Indonesia tentu menjadi target fenomena post-truth ini, baik untuk tujuan apa saja. Apakah itu untuk tujuan kepentingan politik, ekonomi, ya, ataupun kepentingan-kepentingan lain. Media mainstream yang dulu dianggap sebagai salah satu sumber kebenaran, ini harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatasan antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran, penipuan, fiksi dan non-fiksi. Saat ini media mainstream, kalau kita lihat, kita mencermati pemberitaan-pemberitaan di beberapa media mainstream, hampir media mainstream ini mengangkat sebuah pemberitaan itu dari informasi yang sudah viral di media sosial. Kemudian itu baru diangkat di media mainstream. Kemudian pemerintah tentu dalam hal era post-truth ini memiliki kewajiban untuk melindungi kewarganegaraan dan kebinekaan bangsa dari ujaran kebencian, berita palsu, hoax, dan hal-hal yang bisa memecah belah masyarakat. Lanjut. Ya, slide berikutnya. Ya. Ini kami sampaikan media-media penyebar kebencian. Tahun 1994 terjadi genosida di suku Tutsi. Ya. Ini di negara Rwanda. Ini korbannya terbilang cukup besar. Kemudian apa yang menyebabkan pembantaian antar suku, yaitu kebencian. Kebencian itu peristiwa kebencian akan peristiwa yang diungkit kembali dan disebarkan oleh media. Mungkin rekan-rekan ataupun Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengar fenomena Arab Spring. Arab Spring ini adalah sebuah fenomena di mana ada perubahan konstelasi di sebuah negara. Namun perubahan ini ya, dikapitalisasi dengan menggunakan media sosial, sehingga ya, fakta-fakta yang disampaikan ini tidak dianggap oleh masyarakat. Mereka sudah cenderung meyakini atau mempercayai ya, hal-hal yang diposting meskipun itu tidak mengandung fakta ataupun sesuai dengan data dan kebenaran yang memang ada yang sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembantaian tadi yang disebabkan karena peran daripada media yang tidak bisa dikendalikan, hanya dalam waktu setahun saja mereka menyiarkan kebencian, 1 juta lebih nyawa melayang. Kita bisa bayangkan bahwa begitu besar dampak daripada hoax ataupun hate speech dan sejenisnya yang dikapitalisasi melalui media sosial. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita di negara Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari begitu banyak suku bangsa, ya. Oleh karena itu adalah menjadi sebuah
kewajiban dari kita semua sebagai anak bangsa untuk bisa ya, melawan hal-hal yang bersifat hoax yang bisa memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Bapak Ibu sekalian, sasaran Saracen sama juga itu mereka-mereka yang belum bisa bijak dalam menggunakan handphone. Ya. Ini di sini ditulis para pengangguran karena tidak mendapat pekerjaan, ormas-ormas yang begitu banyak sedang dilatih untuk menjadi radikal. Artinya begini, kita tidak bisa hanya cukup berteriak, masyarakat, generasi milenial, coba ayo kita manfaatkan media sosial secara bijak. Karena sejak pemilihan presiden di tahun 2014 ya, kemudian presiden di tahun 2019 kemarin itu sejalan dengan proses pemilihan umum, kasus-kasus yang terkait dengan hoax ataupun hate speech ini luar biasa. Sangat banyak sekali akun-akun yang menyebarkan postingan-postingan yang bisa memecah belah, melakukan black campaign ya terhadap seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang. Ya, tentu kita semua Bapak dan Ibu juga memahami bahwa sejalan dengan proses pemilihan umum, apakah itu pemilihan umum presiden, kemudian pemilihan umum kepala daerah, hal-hal yang terkait dengan hoax ini luar biasa berkembang, dan itu juga yang menjadi sasaran dari institusi-institusi negara seperti Polri ya, untuk bisa melakukan upaya-upaya terkait dengan yang bersifat preventif maupun yang bersifat penegakan hukum. Ya, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini akan saya gambarkan ciri-ciri akun yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Ya, jadi akun-akun kalau kita melihat ada akun yang selalu dia memposting hal yang bersifat yang bisa mengganggu stabilitas keamanan itu adalah akun-akun yang cenderung memposting hal yang bersifat hate speech, kemudian hal-hal bersifat hoax, kemudian provokatif, cenderung ada propaganda di sana, dan sumbernya pun juga tidak jelas, adu domba, agitatif, pro terorisme, pro radikalisme, dan anti Pancasila dan pemerintahan yang sah. Ini adalah ciri-ciri kalau akun yang sering memposting hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas yang selama ini kami cermati dan kami lakukan kegiatan-kegiatan patroli di dunia maya ataupun patroli cyber. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh-contoh postingan dari akun yang saya sebutkan tadi, yang bersifat provokasi. Ini bisa kita lihat postingannya seperti ini. Kemudian yang bersifat agitasi, ini adalah akun-akun ya yang memposting siap-siap tunggu komando ulama. Nah, ini kan postingan-postingan yang bisa menimbulkan perpecahan, melakukan propaganda dengan memposting hal-hal ataupun foto ataupun tulisan yang narasi tulisan yang bersifat propaganda. Kemudian ini juga yang bersifat anti pemerintah, bisa kita lihat ini diposting oleh akun Suara Rakyat .23. Ini bentuk-bentuk akun-akun yang
kami dapatkan ya, pada saat kami melakukan kegiatan-kegiatan patroli di dunia maya. Lanjut. Nah, ini juga ya akun-akun yang tadi saya sampaikan yang memposting hal yang bersifat hoax, kemudian informasi hoax, ya, kemudian pro terorisme, ini adalah bentuk-bentuk akunnya. Kalau di masa pandemi COVID-19 ada beberapa contoh akun ataupun informasi yang beredar di media ataupun melalui media WhatsApp. Contohnya saja seperti ada masyarakat yang menanyakan ke saya, Pak, apa betul kalau untuk mendapatkan SIM, ya, untuk mengurus SIM, ya, itu harus sudah divaksin. Syarat untuk mendapatkan SIM itu harus sudah divaksin. Padahal ya, yang benar itu ya bahwa bagi mereka atau masyarakat yang akan ya, mengurus SIM ya, itu disediakan gerai vaksinasi di sana. Nah, artinya setelah mereka melakukan pengurusan SIM, apabila mereka tidak ataupun belum mendapatkan vaksin, disiapkan gerai vaksin presisi di sana. Silakan masyarakat untuk mendapatkan vaksin di sana. Tetapi yang dikapitalisasi di masyarakat yang disebarkan melalui grup-grup chat WA itu seolah-olah bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIM untuk mengurus SIM itu harus sudah divaksin. Nah, ini kan sebuah informasi yang bisa menyesatkan bagi masyarakat dan merugikan institusi Polri. Nah, hal seperti inilah yang kami coba untuk klarifikasi, kami luruskan, baik itu melalui media-media ataupun akun-akun milik kami ataupun melalui akun-akun yang memang menjadi komunitas ataupun komunitas-komunitas yang menjadi komunitas yang membela ataupun komunitas yang anti hoax ataupun anti hate speech. Kami juga memiliki jejaring dengan komunitas-komunitas yang memang mereka konsen untuk melawan informasi-informasi yang bersifat hoax di media sosial. Lanjut slide berikutnya. Ini juga bentuk channel YouTube negatif yang diposting. Ya, ini bentuk-bentuk saja cara membuat dan cara kerja pressure cooker bom atau bom panci. Nah, inilah bahaya daripada media, ya, media sosial saat ini ya, terkait dengan terorisme. Ya. Mereka memang memposting ya, melalui jejaring media ya, bagaimana cara membuat bom. Bahkan mereka juga ya, kelompok-kelompok terorisme ini mencari pengikut ya melalui media-media sosial ya, yang ada saat ini ya, melalui berbagai platform media sosial maupun melalui chat-chat WA, Telegram, dan itu sudah banyak didapatkan bukti oleh teman-teman kita yang di Subdit Cyber maupun di Densus. Lanjut. Kita masuk dari tadi kita berbicara tentang hoax. Sebenarnya apa sih hoax itu? Ya. Sebenarnya hoax itu identik atau tidak lain adalah sebuah kebohongan. Atau kalau kita mengenal dalam bahasa kita sehari-hari itu sebenarnya adalah fitnah. Yang merupakan informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Sedangkan berita hoax adalah sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual, namun ternyata berisi kebohongan dan fitnah. Biasanya berita hoax sengaja dibuat untuk menyebarkan atau menyampaikan pesan kebencian atas seseorang atau instansi tertentu di Indonesia. Ya anehnya banyak sekali masyarakat kita yang termakan oleh berita-berita hoax. Dan dari dulu memang masyarakat
Indonesia sebagian besar memang mudah sekali ya, terprovokasi oleh kabar yang beredar di media tentunya khususnya di media-media sosial. Kenapa seperti itu? Karena memang berita bohong ataupun berita yang tidak didasari dengan data dan fakta yang benar ini lebih disukai oleh masyarakat, ya, lebih disukai oleh masyarakat. Bagaimana tidak, ya, sebuah hoax itu akan menjadi sebuah kebenaran kalau informasi yang bersifat hoax tersebut, ya, itu diproduksi dan dikapitalisasi setiap hari. Ya. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah keyakinan atau menjadi sebuah kebenaran yang diyakini oleh masyarakat. Berita-berita bohong, ya, ini sengaja dikapitalisasi, diproduksi, ya, terus menerus diviralkan. Tentu ini menjadi sebuah kebenaran yang diyakini oleh masyarakat. Berita palsu atau hoax ternyata lebih banyak disukai oleh masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya berita palsu yang mampu mendapatkan ya, tanggapan yang sangat tinggi oleh netizen ataupun masyarakat. Banyak pengguna media sosial ini yang juga ikut membagikan berita-berita palsu kepada pengguna media sosial lainnya tanpa mengecek apakah berita-berita tersebut memang didasari oleh data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Slide berikutnya. Kita juga mengenal sebuah istilah di dunia digital saat ini adalah yaitu buzzer. Ya. Kita bilang, wah itu apa buzzer? Ini dikerjakan oleh buzzer. Apa sih buzzer itu? Ya. Jadi buzzer yang sering kita dengar itu di dunia maya merupakan sebuah aktivitas, bisa itu perorangan ataupun kelompok tertentu yang sengaja memang memiliki agenda atau tujuan-tujuan tertentu, ya. Tujuannya tentu untuk menimbulkan gangguan terhadap produk-produk politik kompetitor. Kalau di kita, ya, tujuannya tentu akan bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang tentunya nanti kalau ini tidak ditangani di awal ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu kita dalam edukasi yang sering kita lakukan kepada masyarakat, kita selalu mengatakan bahwa agar masyarakat lebih cerdas, yaitu melakukan saring dulu sebelum sharing, kemudian be smart, Sobat Polri. Ini mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di postingan akun-akun yang ada milik Polri, baik itu di divisi humas ataupun di humas-humas yang ada di polda-polda jajaran. Lanjut, slide berikutnya. Kita juga mendengar apa itu hate speech, ya. Hate speech sebuah frasa ataupun istilah, ya, tentang ujaran ataupun ungkapan kebencian baik melalui media, ucapan lisan maupun secara langsung. Hate speech juga merupakan ungkapan tidak senang yang dipicu oleh sebuah kebohongan ataupun kejadian. Ini saya sampaikan juga kategori hal-hal yang menjadi kategori hate speech. Ini bisa kita sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden itu sempat menyampaikan kepada Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri, untuk lebih selektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap Undang-Undang ITE. Ya. Oleh karena itu, karena banyak masyarakat yang mengamati bahwa kok kebebasan kita berekspresi dibatasi, kok hanya begitu saja ditangkap, kok hanya begitu saja langsung di nah, ini yang menjadi konsen dari Bapak Kapolri, sehingga Bapak Kapolri mengeluarkan sebuah surat edaran yang
menjadi pedoman ataupun petunjuk bagi anggota Polri dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian. Tujuannya tentu untuk bagaimana menciptakan ruang digital Indonesia itu lebih sehat, produktif, ya, dan masyarakat bisa menggunakan media sosial ini lebih bijak, kemudian menggunakan etika kesantunan, ya, dan tentunya tidak melakukan pelanggaran hukum dari yang diposting di akun-akun media sosial. Lanjut. Slide berikutnya. Ini juga di surat edaran Bapak Kapolri, hate speech itu di huruf G disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menghasut dan kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, dibedakan dari aspek suku, agama, aliran kepercayaan, aliran keagamaan, keyakinan, kepercayaan, ras, antar golongan. Nah, ini adalah aspek-aspek dari hate speech. Ya. Ini yang harus menjadi pedoman bagi para anggota Polri dalam melihat sebuah narasi, apakah ini masuk di dalam kategori hate speech. Ya. Jangan nanti ada sebuah ungkapan, ya, dan itu tidak ada aspek-aspek yang sebagaimana disebutkan di sini, ya, tidak menyangkut ataupun tidak menyudutkan suatu etnis, suku, agama, itu tidak serta-merta bisa dimasukkan ke dalam kategori narasi yang bersifat hate speech. Lanjut. Media hate speech di huruf H pada surat edaran Bapak Kapolri disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, ya, dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk, banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hoax, ya, perlunya kita melakukan klarifikasi apakah sebuah informasi itu benar adanya ataupun hoax. Yang pertama itu adalah cek, yaitu selalu periksa kebenaran berita di media online dengan menggunakan kata kunci yang tepat dalam berita ataupun infografis yang beredar. Kemudian yang kedua, mencermati ciri-ciri berita hoax. Jika ada unsur yang telah disebutkan tadi di slide sebelumnya, ini wajib dicurigai bahwa info tersebut adalah hoax. Kemudian cepat, jika diketahui bahwa informasi tersebut, maka wajib disebarkan secepat mungkin dan sebanyak mungkin melalui media sosial, jangan dan instant messenger group yang diikuti. Jadi ini teknik-teknik bagaimana kita mengklarifikasi sebuah informasi apakah itu masuk dalam kategori hoax ataupun bukan. Kita melakukan cek, kemudian mencermati ciri-ciri berita, dan cepat kita bisa sampaikan bahwa informasi tersebut ataupun berita tersebut tidak benar ataupun hoax. Lanjut, slide berikutnya. Ini juga kami sampaikan bagaimana cara menghindari hoax. Pertama, kita juga harus cerdas apabila kita melihat sebuah judul, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan judul yang bersifat provokatif, ya. Kemudian mencermati alamat situs, ini juga perlu, ya, kita lihat alamat situsnya. Kemudian periksa fakta berita, kemudian cek keaslian foto, serta mengikuti ataupun ikut serta dalam grup-grup ataupun komunitas-komunitas anti hoax yang sekarang ini banyak sekali di Indonesia. Slide berikutnya.
Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan yang saya sampaikan tadi, hoax ataupun fake news ataupun fast news ataupun hate speech, saya ingin menyampaikan sebuah teknik di dalam yang sering digunakan di dalam media sosial, khususnya media sosial, yaitu firehouse of falsehood. Apa sih firehouse of falsehood itu? Firehouse of falsehood ini adalah sebuah teknik propaganda dengan cara menyiarkan pesan dalam jumlah besar, artinya diproduksi dalam jumlah besar, dikapitalisasi secara berulang-ulang, ya, tanpa berhenti, ya, tanpa perlu dicek kebenaran atau kepastiannya. Ya. Jadi teknik ini sebenarnya pernah digunakan pada tahun 2014 oleh pemerintah Rusia saat itu, ya, dalam rangka aneksasi Crimea. Sejak saat itu teknik ini digunakan oleh pemerintah negara dan kalangan-kalangan politik di seluruh dunia. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, teknik firehouse of falsehood ini sangat berbahaya, ya, dan bisa memecah belah keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa. Saya sendiri pernah merasakan atau melihat, ya, teknik-teknik firehouse of falsehood ini, ya, pada saat saya berdinas di Divisi Humas. Saat itu sedang ada pemilihan kepala daerah, ya. Kita melihat bagaimana sebuah akun, ya, itu hampir setiap hari, ya, dia memposting, ya, memposting hal-hal yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Ini terus-menerus, ya, dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian menggunakan isu-isu, ya, politik identitas, ya, isu religius, rasisme, dan ultranasionalisme yang bisa menyebabkan perpecahan. Waktu itu ada sebuah akun, karena saya pada saat itu berada ataupun berdinas di Biro Multimedia, yang setiap hari mencermati perkembangan media sosial. Saya waktu itu sempat menemukan ada namanya akun Muslim Cyber Army. Mungkin Prof pernah mendengar ataupun saya yakin tahu, ya, di mana akun Muslim Cyber Army ini hampir setiap hari saat itu, ya, ini selalu memproduksi, ya, kemudian memposting, ya, hal-hal yang bersifat hoax, kemudian hate speech, ya, dan mereka tidak mengenal waktu, ya, dan mereka melakukan kegiatan ini pun, ya, dengan menggunakan ribuan akun. Artinya ketika ada sebuah akun dari mereka yang disuspend, ya, itu akun-akun lain tetap akan bisa menyebarkan. Nah, sampai seperti ini merupakan teknik-teknik dalam upaya untuk menjadikan sebuah hoax itu sebuah kebenaran. Jadi gampangnya kalau hoax itu kita viralkan terus-menerus, ya, ini tentu akan dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat. Tentunya oleh masyarakat yang boleh dikatakan tidak memiliki literasi digital yang kuat. Sebagaimana saya sampaikan di atas, bahwa teknik-teknik firehouse of falsehood ini juga digunakan pada masa ataupun pada fenomena Arab Spring yang terjadi di Tunisia, kemudian berikutnya di kalau tidak salah di Mesir, di Suriah. Bagaimana negara-negara seperti Tunisia, Mesir, kemudian Suriah,
yang tadinya ya begitu rukun, damai, kita bisa melihat sampai dengan hari ini mereka masih terpecah belah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya tadi ya, begitu luar biasanya peran daripada media sosial ya yang digunakan oleh mereka-mereka yang memiliki tujuan-tujuan tertentu ya dengan memproduksi kebohongan sebanyak-banyaknya dan mengkapitalisasi ya di media-media sehingga itu bisa memecah belah dan menghancur leburkan negara-negara seperti Tunisia, kemudian Mesir dan Suriah sampai dengan hari ini. Tentu kita semua anak bangsa ini tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia. Oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban moral bagi siapapun anak bangsa ini untuk melawan hal-hal yang bersifat hoax ataupun hate speech ataupun fake news yang diviralkan ataupun yang ada di media-media sosial. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini kami sampaikan juga kalau tadi teknik bagaimana melakukan pembentukan opini dengan kebohongan dan melakukan propaganda terhadap masyarakat sehingga bisa mendapatkan dukungan legitimasi dari masyarakat luas meskipun itu adalah hal-hal yang sifatnya bohong ataupun hoax. Kita perlu melawan, tapi tentu kita melawan juga dengan teknik. Bagaimana melawannya? Hoax, teknik tidak bisa dijawab satu persatu. Menjawab fire hose or false hose itu harus dengan data ataupun fakta. Ya. Itu tidak akan bisa berhasil, ya, karena angka dan data itu boleh dikatakan sangat membosankan, ya, dan tidak akan mampu mengimbangi frekuensi penyebaran berita-berita. Jadi di sini saya coba untuk membuka ataupun bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita melihat sebuah hoax yang beredar, tentu kita tidak bisa melawan hanya cukup dengan menyampaikan data dan fakta saja, gitu loh. Ya. Karena begitu cepatnya mereka memiliki teknik-teknik yang sudah terpola. Yang berikutnya adalah pancing rasa ingin tahu masyarakat atas setiap detail yang ada dalam hoax agar mereka berusaha mencari sendiri lewat googling. Kemudian aparat keamanan ya ini harus aktif menangkapi ya pencetus dan penebar hoax. Kemudian jawab hoax dengan humor atau joke. Slide berikutnya. Ya, kembali slide sebelumnya. Operator, ya, ini kita kembali lagi di sini ya bahwa pancing rasa ingin tahu masyarakat atas setiap detail yang ada di dalam hoax agar mereka berusaha mencari tahu sendiri lewat googling. Nah, yang disayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa rasa ingin tahu dari masyarakat kita saat ini sangatlah rendah ya. Ini tentu linear sekali dengan literasi digital yang dimiliki oleh sebagian besar netizen ataupun masyarakat Indonesia pengguna internet ataupun pengguna media sosial. Slide berikutnya. Ini saya sampaikan tadi ya, ini saya rincikan saja teknik fire hose of falsehood. Itu yang pertama yang dilakukan yaitu mereka memproduksi kebohongan sebanyak-banyaknya, kemudian sesering mungkin diulang-ulang. Ya, jadi bagaimana teknik mereka mengulang? Ya tentu mereka memiliki beribu-ribu akun,
Ya, jadi kalau hari ini diposting di akun ini, ya, nanti malam, ya, kalau pagi ini diposting di akun ini, malamnya ini akan diposting di akun yang lain, sehingga itu akan terus menerus masyarakat dijejali dengan informasi. Oh, yang itu lagi, akun ini juga memposting yang seperti ini. Oh, berarti ini benar ini, gitu kan? Yang diposting ini berarti ini satu hal yang bisa diyakini bahwa ini adalah hal yang benar, gitu loh. Padahal yang diposting itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi karena mereka menggunakan teknik dengan sering diposting secara berulang-ulang, tentu masyarakat lambat laun akan melihat bahwa ini hal yang benar. Kemudian di dalam teknik falsehood or falsehood ini, ya, tidak perlu mengandung kebenaran. Artinya yang penting posting dulu, gitu kan. Yang penting kita bisa sampaikan narasi dulu kepada masyarakat. Ya. Mau ini nanti benar atau tidak, yang jelas narasi tersebut, ya, bisa mempengaruhi opini netizen, ya, pada saat di awal. Ya. Mereka berupaya, ya, teknik falsehood ini untuk merebut opini netizen di awal. Ya. Ketika ada kecenderungan dari netizen ini tertarik dengan hoax yang diposting, nah ini akan terus diviralkan ataupun dikapitalisasi oleh mereka. Kemudian tidak harus konsisten satu dengan yang lain. Artinya kalau saat ini mereka memposting hal seperti ini, kemudian 2 hari lagi mereka memposting hal seperti ini, ya. Padahal postingan yang mereka posting ini adalah berlawanan satu dengan lainnya. Itu nggak jadi masalah buat mereka. Yang penting buat mereka netizen, ya, terpengaruh dulu, ya, menarik perhatian ataupun menarik keingintahuan daripada netizen ataupun masyarakat. Slide berikutnya. Nah, ini kami sampaikan bagaimana semburan Firehouse of Falsehood bekerja, yang di dalamnya ada hoax, ada fake news, dan yang lain-lainnya. Bahwa kita, ya, semua manusia secara alami memiliki ketakutan dalam dirinya untuk survival. Kekuatan politik kotor menganalisa ketakutan setiap orang melalui mesin-mesin kemudian kebohongan diciptakan untuk menciptakan keributan dan mengaktifasi ketakutan tersebut. Kebohongan ini diputar sesering mungkin dengan bertukar topik. Kandidat yang mereka dukung tampil sebagai hero atas ketakutan. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa teknik Firehouse dan falsehood ini memanfaatkan keyakinan ataupun kepercayaan masyarakat, ya. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, maka masyarakat pasti akan berpikir bagaimana untuk kita bisa survive. Ya. Padahal yang diposting tadi adalah bukan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kebohongan ini, ya, diungkapkan, ya, dengan sesering mungkin diungkapkan ataupun menjadi tren pembicaraan, ya, trending topik di sebuah media sosial. Ini dianggap menjadi sebuah kebenaran. Ya. Setidaknya ini bisa mempengaruhi opini daripada masyarakat ataupun netizen. Slide berikutnya. Kami sampaikan juga bahwa ini adalah kasus hoax yang ada pada masa pandemi COVID-19. Tahun 2020 di awal merebaknya pandemi COVID-19 bulan Maret sampai dengan hari ini, ya, apabila kita melihat kasus hoax, ya, ini di wilayah Kepulauan Riau saja, ya,
tahun 2020 luar biasa. Begitu tinggi kasus hoax yang ada di masa pandemi COVID-19. Kemudian terjadi penurunan mulai dari Januari sampai dengan Agustus ya. Sudah 8 bulan terjadi penurunan ya. Kita berharap kasus hoax ini terus bisa kita eliminir sejalan dengan upaya-upaya daripada literasi digital yang dilakukan oleh khususnya kami kalau di kepolisian ini ya, kami melakukan upaya-upaya edukasi ya, literasi digital kepada masyarakat melalui akun-akun ataupun website resmi yang dimiliki oleh Polri dan khususnya dari Humas Polri. Bisa kita lihat di sini bahwa pada tahun 2020 ada 2 kasus ya yang diangkat ya ataupun dilakukan penegakan hukum dengan 2 tersangka. Sedangkan pada tahun 2021 ini sampai dengan Agustus ini terdapat 1 kasus dengan 1 tersangka. Slide berikutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pemberitaan kasus hoax pada masa pandemi COVID-19 yang ditangani oleh Polda Kepulauan Riau. Ini kami sampaikan bahwa ini ada screenshot pemberitaan tentang konferensi pers terkait pelaku hoax COVID-19 ya, diberitakan oleh media online rri.co.id, kemudian juga oleh media online Batam Times. Lanjut. Ini juga kami melakukan konferensi pers ya terkait kasus hoax untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa terhadap ujaran kebencian ataupun hoax yang menjadi pembicaraan ini sudah ataupun sedang dilakukan upaya penegakan hukum ya, oleh Polda Kepulauan Riau. Lanjut. Ya. Operator bisa diputarkan visualisasi konferensi pers terkait dengan kasus hoax yang ditangani. Bisa diputarkan visualisasinya? Ya. Operator? Mengawali informasi kita pemirsa, pelaku inisial H yang bekerja sebagai ABK kapal Calvin 1 diamankan oleh Subdit 5 Ditipid Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri dengan dugaan bahwa pelaku telah menyebar berita bohong atau hoax tentang isu virus corona di Provinsi Kepulauan Riau melalui akun sosial media Facebook. Sebutkan nama sama medianya. Nanti kita kasih. Pengamanan pelaku dugaan penyebar hoax tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Hari Goldenhart, didampingi oleh Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Kepri AKBP Priyo Prayitno dan Kasubdit 5 Ditipid Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Iputu Bayupati pada Selasa kemarin saat konferensi pers di Polda Kepri. Tim patroli Cyber Polda Kepri berhasil menganalisa akun Facebook pelaku inisial H yang telah menyebarkan berita hoax. Di akunnya tersebut, inisial H telah membagikan link konten YouTube yang mengatakan bahwa nahkoda CMA CGM Virginia terinfeksi virus corona. Berita bohong tersebut dibagikan di grup Facebook Info Loker Pelaut. Penyidik selanjutnya mengkonfirmasikan ke Kemenkominfo bahwa postingan tersebut tidak benar. Menindaklanjuti fakta tersebut di atas, pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat, tim Subdit 5 Ditipid Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri bergerak untuk melacak keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan inisial H. Dan untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan di Polda Kepri, jelas Kompol Iputu Bayupati. Barang bukti yang diamankan adalah 1 unit handphone, SIM card, KTP, dan akun Facebook pelaku inisial H.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun, 3 tahun, dan atau 10 tahun. Tenangan, kita menemukan sebuah akun di mana akun. Halo, operator? Ya, baik. Itu tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan kasus hoax yang kita ungkap bahwa ada nahkoda kapal yang mencoba untuk memposting hal-hal yang tidak benar ya terkait dengan adanya ya pekerja di kapal yang terinfeksi COVID-19 ya, sehingga itu menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran ya bagi pekerja yang lainnya. Setelah kita lakukan penyelidikan ya bahwa ada unsur kesengajaan daripada pelaku. Oleh karena itu pelaku saat itu ya kita lakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lanjut, ini adalah Bapak Ibu, kami bisa tampilkan juga ini adalah website pelaporan kejahatan siber yang diinikan oleh Barreskrim. Sebelumnya ya ini. Jadi masyarakat ya apabila menemukan ya informasi yang bersifat hoax ataupun ini bisa dilaporkan ya. Polri saat ini Barreskrim Subdit dari Tipit Cyber itu sudah memiliki akun ataupun sudah memiliki web untuk pelaporan kejahatan cyber ya. Jadi bisa masyarakat masuk ke website ini ya, untuk melaporkan tentunya dengan menginput data pribadi ya, data pribadi untuk keamanan dan dalam rangka untuk melihat bahwa laporan yang disampaikan itu memang betul-betul laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut, begitupun juga dengan di Polda Kepulauan Riau. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Halo. Ya, slide berikutnya. Ya, nah ini. Bapak Kapolda Kepri pun juga sudah menyiapkan ya, website pengaduan online Kepulauan Riau ya, yang mengetahui adanya kasus-kasus ataupun hal-hal yang bersifat hoax ataupun hate speech ataupun fake news itu bisa dilakukan melalui pengaduan call center 110 yang disiapkan oleh bidang teknologi informasi kepolisian atau BTIK Polda Kepulauan Riau. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, dalam rangka membantu pemerintah untuk menekan penyebaran hoax ataupun hate speech oleh akun-akun yang dapat ataupun diyakini bertujuan untuk melakukan propaganda ataupun upaya-upaya tertentu dalam rangka mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Lanjut, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami pun di Bit Humas ya, kami
hampir setiap minggu kami membuat laporan hasil patroli cyber. Jadi Prof dan teman-teman peserta webinar lainnya bisa kami sampaikan juga bahwa kegiatan patroli cyber yang ada di Bidhumas, yaitu di Subit Multimedia, ini bekerja ya, mencermati ya, perkembangan ya, yang ada di seluruh platform media sosial, khususnya yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Artinya anggota kami ya, itu hampir setiap hari ya, menemukan akun-akun yang memposting apakah itu narasi yang bersifat propaganda, kemudian yang bersifat agitatif, ataupun komentar-komentar yang bersifat anonim terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selama tahun 2021 kami sudah melaporkan sebanyak 805 postingan Facebook, 700 postingan Instagram, dan 834 postingan Twitter yang ditenggarai ini mengandung unsur hoax. Jadi kami melaporkan itu ke Kominfo Provinsi Kepulauan Riau karena memang Kominfo yang merupakan stakeholder yang dikedepankan dalam melakukan upaya-upaya menekan ya, dan melakukan upaya-upaya suspend ataupun take down terhadap akun-akun yang menyebarkan kasus-kasus masalah-masalah yang ataupun informasi yang bersifat hoax ini. Sehingga kerjasama kami ya, apapun yang kami temukan dan kami dapati, kami laporkan ke Kominfo untuk ditindaklanjuti. Lanjut, slide berikutnya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, literasi digital, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit di dalam program presisi beliau ya, terhadap ruang digital yang bersih ya di Indonesia ini, beliau di bidang kehumasan kita memiliki sebuah program ya, yaitu yang dinamakan Virtual Police. Program Virtual Police ini atau polisi virtual ini adalah yang sebagaimana kami lakukan, yaitu melakukan kegiatan patroli di dunia maya untuk menemukan akun-akun yang memposting hal-hal yang bersifat hoax tadi. Kemudian ya, setelah menemukan ya, itu kita memberikan peringatan atau virtual alert. Ya. Artinya Bapak Kapolri lebih menginginkan upaya-upaya yang bersifat persuasif, ya, kemudian edukatif dan preventif. Upaya penegakan hukum ataupun pemidanaan terhadap kasus-kasus hoax itu merupakan upaya yang terakhir. Ya. Diupayakan itu adalah upaya yang terakhir. Oleh karena itu Polri memiliki virtual police. Ya. Virtual police, kami melakukan kegiatan-kegiatan patroli di dunia maya. Ketika menemukan, kami masuk ke akun yang memposting hal yang menurut ini bisa menimbulkan kegaduhan ataupun kami memberikan ataupun mengingatkan. Ya. Jadi ada namanya virtual alert. Virtual alert itu dari kami mengingatkan bahwa akun yang ataupun narasi yang Bapak ataupun Ibu posting ini berpotensi bisa menimbulkan tindak pidana, agar segera melakukan
ataupun menghapus postingan, kemudian bisa melakukan upaya-upaya ataupun memposting hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang sesuai dengan data dan fakta. Seperti itu. Jadi ini dititik beratkan kepada upaya-upaya yang bersifat persuasif, preemptif, dan preventif. Pemidanaan terhadap kasus-kasus hoax, Bapak Kapolri menginginkan ini diupayakan adalah yang terakhir, ya, yang paling. Itu pun juga Bapak Kapolri meminta bahwa upaya pemidanaan terhadap kasus hoax ya, diupayakan lebih kepada ataupun memberikan ataupun membuka ruang mediasi ya, antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini tentunya sebuah langkah yang dalam upayanya untuk memberikan literasi digital ya kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat dapat lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial ataupun memposting hal-hal yang tentunya sebelum melakukan ataupun memposting hal tersebut ataupun hal-hal yang ada sebuah pemikiran ataupun kecerdasan dalam menilai apakah postingan ini ya, bisa menimbulkan ranah-ranah pidana. Ini upaya-upaya kami dalam rangka literasi digital. Kami melakukan ataupun membuat produk-produk kreatif dalam bentuk meme maupun video. Ini Bapak Ibu hampir setiap hari ya kami lakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selama tahun 2021 aja dari Januari sampai Agustus ini kami sudah memberikan himbauan terkait dengan COVID-19 sebanyak 533 konten kreatif. Jadi sebanyak 533 ini dibuat oleh jajaran Humas, Polda Kepri dan Polres untuk memberikan ya, edukasi kepada masyarakat. Apakah itu yang terkait dengan protokol kesehatan, apakah itu yang terkait hal-hal lain yang terkait dengan upaya-upaya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini suatu resep dari saya. Ini juga pernah saya sampaikan dalam beberapa kali saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Pertama kali ini saya sampaikan pada saat saya menjadi Kabid Humas di Polda Sulawesi Tenggara atau di Kendari, bahwa cara kita melawan hoax kuncinya cuma satu. Pahami ya, yang perlu kita pahami, yaitu apabila kita mengetahui sebuah informasi ini adalah hoax ataupun hate speech ya, berhenti sampai di diri kita. Jangan disebarkan lagi ataupun di-share ke kawan kita. Itulah salah satu cara bagaimana kita bertindak untuk mengeliminir berita hoax. Ketika kita menerima ya sebuah postingan dan kita yakini itu adalah, jangan lagi kita share, apakah itu ke istri kita, apakah itu ke anak kita, ataupun ke teman-teman kita. Ketika itu kita share, kemudian kawan kita juga men-share ke teman-temannya lain, sama saja kita membantu penyebaran hoax itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk melawan hoax, ketika kita mendapatkan informasi yang tidak benar, berhenti sampai di diri kita dan jangan disebarkan kembali. Lanjut. Slide berikutnya.
Ya, sebelum masuk kepada pantun atau saya akhiri, sebagai umat yang beragama, saya sebagai seorang Muslim di dalam agama Islam pun kita diajarkan bahwa di dalam surat Al-Hujurat Allah sudah mengajarkan bahwa apabila datang orang fasik membawa informasi yang tidak benar, kewajiban kita adalah melakukan ataupun memeriksa, mengecek apakah itu benar atau tidak. Artinya kalau ulama mengatakan kita harus perlu tabayun dulu sebelum kita sampaikan ke orang lain yang bisa mencederai ataupun mengakibatkan orang lain ikut celaka. Itu yang saya pahami ya. Tentu di dalam agama lain pun juga diajarkan bagaimana kita menyikapi sebuah informasi yang bersifat hoax ataupun fitnah. Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir bahwa kami dari Polri tentu sejalan dengan konsep pemolisian yang dilakukan ataupun yang harus kami lakukan di zaman Bapak Kapolri, yaitu konsep presisi ini akan terus dilakukan ya, sehingga Polri ya, dapat berperan ya, di dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tentu kami juga dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat berupaya dan akan terus melakukan upaya-upaya yang terbaik dalam rangka menjaga stabilitas keamanan sehingga program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini mungkin masyarakat banyak yang bertanya, kenapa kok polisi sekarang ikut vaksin? Kenapa kok polisi sekarang sibuk dengan menyemprot desinfektan? Ya, karena itulah tugas kami. Mungkin masyarakat masih ada yang belum memahami, yang dipahami bahwa polisi itu tugasnya adalah mengejar atau mengungkap kejahatan, melakukan patroli. Bukan hanya itu saja. Ada tugas pokok dan fungsi kepolisian yang terakhir yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang kami lakukan dalam rangka membantu pemerintah menangani COVID-19 yaitu upaya-upaya dalam rangka penegakan ataupun memelihara Harkamtibmas, upaya-upaya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dalam tupoksi Polri. Bapak Ibu sekalian, cukup panjang yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya kami tadi diberikan waktu hanya 15 sampai 20 menit. Namun saya menganggap bahwa ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, termasuk juga program-program Polri presisi yang saat ini digaungkan oleh Bapak Kapolri. Di akhir dari pemaparan saya, izinkan karena kami berdinas di wilayah Kepulauan Riau, kami biasa menggunakan pantun. Ya. Kami izin menyampaikan dua buah pantun. Yang pertama, anak Melayu memakai tanja, hendak membuka langkah bersilat. Walau kita terpisah jarak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Mari tebang pohon yang besar, agar jurang tiada terjal. Konferensi Nasional Komunikasi Sosial Volunteering kita gelar. Cegah hoax, pandemi COVID-19, dan literasi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengaran? Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa pada Bapak Kabid Humas Polda Kepulauan Riau.
di sini kita baru mengetahui bahwa polisi bicara berdasarkan fakta. Artinya tidak dapat disangkal. Mahasiswa di sini kritis dari segi keilmuan, kemudian secara teoritis. Mahasiswa masih berpikir mungkin polisi sudah bekerja. Jadi mari sama-sama antara mahasiswa dengan kepolisian kita perangi bersama hoax. Saya rasa sudah tidak saatnya mungkin mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Saatnya polisi dengan mahasiswa, kita adalah rekan, kita adalah sahabat, kita adalah satu tim. Baik, Pak Hari, dari penjelasan yang saya tangkap tadi bahwa hoax ini sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Ya, seperti kita ketahui, hoax itu sendiri sudah ada sejak tahun lalu, mungkin berabad lalu, ya. Bahkan populer di Amerika Serikat, ada film yang berjudul Hoax tahun 2006, ya. Itu pemerannya Richard Gere, ya. Itu tentang hoax gitu. Tetapi di Indonesia mungkin baru-baru kita kenal tentang hoax ini, dan begitu cepat menyebar dan sangat luar biasa efeknya. Dalam hitungan detik seperti Pak Hari katakan tadi, klik langsung tersebar. Jadi bagaimana kita memerangi hoax, antara lain dari segi di luar dari ilmu kepolisian dan fakta, bahwa kita dengan logika, ya, dengan logika antara lain adalah melalui literasi digital seperti ini, kita mempelajari, kemudian kita banyak membaca sehingga pengetahuan kita lebih daripada hoax. Jadi kita langsung mengetahui ini tidak benar, ini salah, dan kita tidak langsung men-share. Satu hal memang kekurangan dari bangsa kita adalah malas membaca. Ya, malas membaca, langsung share. Maunya dibacain gitu ya. Maunya dibacain, tapi kalau membaca malas, sehingga terjadi miscommunication. Maka di sini mahasiswa tugasnya adalah membaca. Ya, ketika mahasiswa membaca, memahami, kemudian membagi ilmu. Inilah yang disebut dengan pengabdian masyarakat. Nah, lewat kepolisian, kami selaku istri polisi, yang disebut juga dengan Bayangkari, juga sangat mendukung tugas Polri. Salah satunya adalah Bapak Profesor Dr. Abdurrahman. Beliau ini sangat memahami dunia kepolisian, sangat memahami bagaimana birokrasi di kepolisian. Satu hal yang perlu diketahui teman-teman dan rekan-rekan semua, bahwa polisi adalah sangat mudah untuk untuk dijadikan sahabat. Kemudian sangat mudah untuk kita undang, sangat mudah untuk kita ajak gitu ya, memberikan edukasi. Saya bukan karena saya adalah bagian dari Polri, tetapi karena memang polisi milik rakyat. Oke, baik Pak Hari. Ya, satu hal yang ingin saya tanyakan tadi mungkin belum dijelaskan, apa sih sanksi dari orang yang menyebarkan hoax tadi? Gitu loh. Bagaimana kita mengetahui ini hoax ini awalnya dari mana? Kemudian yang menyebarkan kedua, ketiga, dan seterusnya siapa? Gitu. Dan apa sanksi bagi mereka yang sudah menyebarkan hoax ini? Baik Pak Hari, saya mohon penjelasannya Pak Hari sedikit ya sebelum kita beralih ke bidang kesehatan. Pak Hari? Terputus? Pak Hari sepertinya terputus ya. Baik, pertanyaan tadi saya itu saya pengen tahu ya. Oke, nanti mungkin ya Pak Hari. Pak Hari. Oke. Suara. Ya Pak Hari. Ya Pak Hari, saya ingin bertanya sejauh tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, apa sih sanksi bagi penyebar hoax ini? Ya, dari mana kita ketahui akun pertama hoax ini disebarkan oleh siapa? Siapa pemilik akun hoax ini? Kemudian penyebar keduanya siapa? Ketiga siapa? Dan seterusnya. Sampai kepada apa sanksi bagi penyebar pertama, kedua, dan seterusnya, Pak Ari? Mohon penjelasannya, Pak Ari.
Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan masalah kasus hoax ya, tentu kita memiliki anggota-anggota yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengenalan. Ya. Sebagaimana kami ketika kami melakukan patroli cyber, kemudian menemukan sebuah akun yang bersifat hoax ataupun ya memposting gambar ataupun video-video yang bersifat penyesatan ataupun yang bersifat propaganda melalui kemampuan maupun tools yang dimiliki oleh Polri, kita bisa melakukan profiling sebuah akun ya untuk melihat ya siapa sebenarnya akun ini. Kemudian akun ini ya ini melakukan postingan, apakah dia yang memang melakukan postingan di awal ataukah dia sudah merepost kembali postingan orang. Itu akan terlihat semua ya pada saat anggota kami menggunakan tools tertentu ya untuk melakukan profiling tersebut. Ya. Kemudian terhadap pemidanaan kasus-kasus hoax, sebagaimana apa yang disampaikan Bapak Kapolri melalui surat edarannya bahwa Bapak Kapolri dalam sudah memberikan petunjuk dalam penanganan kasus Undang-Undang ITE lebih mengedepankan kepada hal-hal yang bersifat preemptif maupun preventif. Tentu di dalamnya ada edukasi kepada masyarakat. Halo, ya, ada edukasi kepada masyarakat sehingga ya terhadap hal yang bersifat hoax. Ini ada yang namanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita di Polri membentuk ada yang namanya virtual police atau polisi melakukan patroli cyber, kemudian apabila menemukan akun-akun yang memposting hal yang bersifat hoax, ini akan ya dilakukan ataupun akan dimasuki ya dan diberikan peringatan atau virtual alert. Virtual police alert. Nah, virtual police alert ini ya dilakukan oleh kita ya kepada akun yang memposting tersebut untuk mengingatkan bahwa postingan yang Anda posting ini mengandung atau memiliki potensi pelanggaran hukum. Oleh karena itu diminta kepada saudara untuk melakukan ataupun menghapus postingan ini dan memposting hal-hal yang lebih didukung kepada data dan fakta sehingga tidak ada pelanggaran ataupun tidak ada norma yang dilanggar dari postingan yang diposting oleh warganet. Nah, itu salah satunya. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi di dalam aspek-aspek yang bisa kita lihat apakah hoax ini bisa kita lanjutkan sebagai dalam konteks penegakan hukum, di dalam surat edaran tadi sudah dijelaskan apabila postingan tersebut mengancam ya, kesatuan dan persatuan bangsa, berisikan hal-hal yang bersifat sara. Kemudian yang berikutnya ya itu berisi hal yang bersifat propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah. Kemudian juga yang bersifat terorisme, separatisme, itu kita lakukan penegakan hukum. Jadi ada guidance ataupun petunjuk pedoman yang diberikan oleh pimpinan kami terhadap postingan-postingan yang di dalamnya mengandung hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu dilakukan penegakan hukum. Baik, Pak Hari, ada satu hal lagi. Kita sebagai masyarakat sipil atau yang disebut dengan
civil society, apakah bisa ikut berperan aktif dalam memerangi hoax tadi. Semisalnya kita tahu bahwa ini hoax, ya, kemudian kita bisa melaporkan akun ini ke polisi, Pak. Jadi sekarang kan banyak ya grup-grup sekarang menyebar. Apakah bisa kita laporkan grup ini langsung ke kepolisian, Pak? Ya, bisa. Baik, bisa ya. Tadi bagaimana slide saya bahwa Polri di tingkat Mabes itu ada web yang bisa menerima laporan terkait dengan postingan yang bersifat hoax, ya. Sedangkan di Polda Kepri ini juga bisa melihat kepada website Direktorat Kriminal Khusus, ya, ataupun melalui pengaduan call center 110. Sekarang ini pengaduan call center 110 oleh BIT TIK Polda Kepri sudah bisa dimanfaatkan, ya. Dan masyarakat tidak usah ragu atau khawatir nanti laporannya nggak didengerin. Nanti ketika masyarakat melapor melalui 110, menginput data, sejak saat itu juga sistem sudah merekam. Sistem sudah merekam apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ini nanti akan sampai ke pimpinan. Jadi ya, baik, Pak Hari. Karena ini kita sebetulnya masih banyak pertanyaan ini, Pak Hari, terkait ini. Saya sangat menarik sekali karena masyarakat sekarang seolah-olah itu tidak takut sama sekali dengan tindakan penyebaran ini. Mungkin sesekali kita harus beri mereka satu tindakan, ya Pak Hari. Artinya apabila kita melihat satu hal-hal di media sosial yang sekiranya itu meresahkan, kita bisa langsung lapor saja, Pak Hari, ya. Jadi apakah nanti pelapornya ini akan Pak Hari? Maksudnya namanya pelapor pasti aman nggak gitu, Pak Hari? Kalau misalnya kita melaporkan gitu. Terkadang tentunya ada ya keamanan ya, dari tentunya, pelapor, ya, Pak Hari. Ya. Itu pelapor harus nomor telepon yang digunakan, kemudian kalau ada surel, tentunya di basis, kecuali kalau itu memang kepada penegakan hukum, tapi tentunya penegakan yang tadi saya sampaikan, ya, gitu loh. Karena memang saat ini penegakan hukum terhadap kasus-kasus ITE, ya, itu kita lebih hati-hati, ya, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus ITE ini lebih diharapkan Bapak Kapolri lebih berkeadilan, ya. Di masa lalu kita melihat saya yang bersifat hoax terhadap diri saya, gitu kan. Nah, kemudian karena ada kawan baik saya, karena nggak senang, dia melaporkan bahwa telah terjadi hoax kepada diri saya. Itu di masa lalu seperti itu. Nah, setelah adanya undang-undang ITE yang saat ini, ya, kemudian sudah ada pedoman dari edaran Kapolri, itu tidak bisa lagi dilakukan, ya. Dan saya merasa dirugikan, harus saya yang melapor, tidak boleh kawan baik saya, gitu kan. Di masa lalu kan kalau kita melihat tokoh A itu kena hoax, laporkan, itu tidak bisa lagi. Jadi siapa yang itu yang harus melaporkan. Dan itu pun tidak serta-merta kami lakukan proses penyidikan. Kami membuka ruang mediasi, ya. Dibuka ruang mediasi, ya, akui kesalahannya, ya. Kita buka ruang mediasi. Kita buka ruang mediasi sehingga penyelesaian ataupun penegakan hukum terhadap kasus keadilan,
kita bisa menggunakan restoratif justice atau penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui dengan membuka pelaku dan korban. Oke, baik, Pak Hari, terkait dengan kasus hoax kesehatan yang sesuai dengan topik webinar ini, di sini pesertanya partisipan mayoritas ibu-ibu, Pak Hari. Jadi mungkin ingin mendengarkan penjelasan dari dokter spesialis gizi klinik, mungkin selaku ibu-ibu di sini kan lebih sering berhubungan dengan makanan. Nah, jadi makanan yang dibuat untuk anak, suami, dan keluarga. Baik, Pak Hari, demikian. Terima kasih atas waktunya, Pak Hari. Mohon menunggu.